ketemu lagi di serinya Ormawa, pimpinan Ormawa 2022-2023. Banyak banget yang sudah kita wawancara pimpinan-pimpinan Ormawa minggu-minggu sebelumnya, dan mereka punya ambisi tersendiri, visi tersendiri. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas ciwi-ciwi, cewek-ceweknya gitu kan. Sekarang kita akan datangkan pimpinan ketua terpilih, ketua HMPS S1 Kebidanan yang tahun ini menjadi momentum pertama. Dulu itu Hima Kebidanan membawahi S1 dan D3, sekarang Hima Kebidanan, terus di bawahnya sekarang dibagi dua menjadi HMPS S1 Kebidanan, HMPS D3 Kebidanan. Sekarang kita hadirkan dengan HMPS S1 Kebidanan. Kenalan dulu deh dari ketuanya. Ya, perkenalkan, saya Rini Rahmatika Permana, asal dari Cianjur. Cianjur, ya. SMA Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Jakarta. Iya. Pesantren berapa tahun di sana? 6 tahun dari SMP. Wow. Berarti Cianjur juga banyak pesantrennya. Kenapa kamu ke Jakarta? Oh, yang beda ya. Itu tentang apa sih Darun Najah? Tentang kitab kuning atau Quran? Lebih ke modern. Ikut kayak seperti gontor. Oh, cuma bahasa. ditambah lagi modern gitu. Oh. Nanti kita ngobrol banyak. Jadi panggilannya Arini. Arini aja. Ini dengan siapa? Saya Yasila. Yasila. Ya, Yasila. Panggilannya? Yasila aja. Yasila, oke. Dari Dari Banten, Serang. Banten, Iya. Serang. SMA di Pondok Pesantren Al Abqori. Di Banten juga masih sama satu. Wow. Ini anak pesantren dua-duanya. Jadi saya harus menahan diri untuk ngegokilin mereka. Takut kewalahan. Ya, Sila berapa tahun pesantren? 3 tahun sih. 3 tahun. Iya. SMA aja. Iya, SMA aja. Oke, by the way, sebelum ngomongin tentang HMPS S1 Kebidanan, tahu DHB itu dari mana sih hari ini? Orang tua. Orang tua nyuruh ke sini. Iya. Karena orang tua bidan juga, Iya. punya klinik juga. Iya. Dan hari ini pada posisi nerima aja, memang sudah keinginan juga atau ada kepaksa? Untuk awal pertama kali ya terpaksa. Jadi terpaksa. Kepaksa. Cuman, ya, seiring waktu, seiring jalan, ya terima, jadi aktif aja lah dari semua. Sekarang mulai menikmati. Apalagi kemarin jadi relawan vaksin. Oh iya. Kemana aja? Di Karawang sebulan, Pak. Karawang sebulan. Terus saya itu Udah sih. Karawang aja, yang sisanya kecil-kecil lah gitu. Yang kecil. Orang tua gimana tanggapannya ketika kamu di Karawang sebulan? Ya udahlah, pengalaman ikutan aja. Kalau Yasila, tahu DHB dari mana? Tahu DHB dari tante sih. Soalnya di sini banyak teman-teman tante yang jadi dosen di sini gitu. Oh, jadi mereka ada, waduh, memang kalau bidan masuk DHB itu kayak keturunan gitu. Karena memang jujur pendiri DHB itu Bunda Ibu Dr. Suryani, itu beliau sesepuh bidan Jawa Barat gitu. Beliau 2 periode di bidan di IBI Jabar. Dia itu keliling Jabar sampai pelosok, luar biasa, perempuan yang sangat menginspirasi. Dan buktinya sekarang memang rata-rata mungkin murid-murid beliau juga yang memang kalau mereka anaknya, ponakan yang datang ke sini. Ya Sila, memang awal pingin jadi bidan atau misalnya pingin yang lain tapi disuruh ke sini atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada ya basic kayak mau, apalagi dari dulu tuh cita-cita nggak ada mau jadi tenaga kesehatan. Paling maunya jadi ya guru gitulah, pendidik lah, atau nggak pengusaha. Nggak ada basic-basic mau jadi tenaga kesehatan. Tapi pas disuruh, ya udahlah ikuti dulu aja, ikhlas gitu. Iya. Dan sekarang gimana rasanya? Ya udahlah, udah terlanjur masuk, gak enak juga kalau misalkan keluar ya. Lagian juga kan bidan tugas yang mulia lagi. Jadi kamu sekarang pada proses masih adaptasi, ya. Sudah menerima atau sudah happy? Adaptasi sih. Adaptasi. Adaptasi. Ya. Jadi kalau dibilang happy belum? Belum terlalu. Karena memang kamu masih ada dalam hati, aduh gitu kan. Aduh masih ada aduh gitu ya. Beda dengan maba kemarin saya wawancara. Kenapa? Dia memang udah mulai happy gitu kan, mulai happy gitu. Kalau hari ini sekarang udah pada tahap happy, masih adaptasi atau gimana? Menerima. Menerima. Happy belum? Happy lah seiring waktu, Pak. Kalau Yasila kemarin jadi vaksinator di mana?
di Garut sih. Berapa lama? Selama seminggu. Seminggu. Di luar itu pernah lagi? Kalau di luar kotanya lagi mah belum. Tapi kalau di ini Ya yang sering? lingkup kecil-kecil. Sering juga. Daerah gitu Bandung kan? gitu. Oke. Menurut kamu sekarang, menurut kalian lah, sebelum kita ngomongin HMPS S1 kebidanan dulu nih, DHB beda nggak sih menurut kalian? Apa yang sama aja dengan kampus lain? Menurut kalian, ya pandangan umum aja. Beda ya, beda. Apanya yang membuat kamu beda gitu? Beda kayak Kegiatannya masuk dipaksa. Kayak ini walaupun banyak orang yang nggak tahu ya kampus ini, cuman kalau misalnya dibandingin sama yang lain kan kita dari awal-awal dari maba ya, mahasiswa baru udah aktif vaksinasi. Nah orang lain kayak itu kok ada sih gitu, sedangkan yang lain yang bisa yang kampus yang terkenal gitu nggak ada loh, jadi kayak ya udah bangga aja. Jadi dari situ kampus yang besar aja, mereka nggak nurunin relawan vaksinator yang semasif DHB sampai Banten kan, sampai Bogor. Di situ kamu mulai merasa kayaknya kamu ini keren. Kalau Yasila? Mungkin dari betul ya tadi, ini nih mahasiswa baru aja udah langsung jadi terjun. relawan, langsung terjun gitu ke masyarakat. Nah terus di yang lainnya gitu yang kalau Yasila lihat setiap mau belajar, ini ada Asmaul Husna gitu, bagus banget gitu. Soalnya gitu ya, sebelum memulai apapun baca Asmaul Husna. Jadi semacam kita mencari keberkahan lah gitu. Iya. Jadi kayaknya kalian basically pesantren, kayaknya memang sudah sangat semacam dikuatkan lagi gitu ya. Biasanya kan udah pesantren, kuliahnya umum, biasanya jadi agak kurang diasah gitu ya ininya. Oke, kita sekarang masuk ke HMPS S1 kebidanan. Ini kan kalian bisa dibilang baru pertama, angkatan pertama atau generasi pertama dari HMPS S1 kebidanan. Apa sih program kerja hari ini nih? Yang untuk 1 tahun ke depan apa yang mau dilakuin sih? Yang kepikir aja sih lah. Yang kepikir mau ngapain aja sih? Kayak mau karena ini teknologi untuk zaman sekarang. Mau jadi mahasiswa kebidanan S1 jadi influence gitulah, jadi kayak selebgram kayak gitu ngaktifin gitu. Jadi kita mau diaktifin ke kegiatan TikTok gitu, mau TikTok atau Instagram kan juga udah sosialisasi pasti. Tentang bidan tentang kebidanan kegiatannya gitu. seperti apa. Konten seperti itu. Jadi kamu ingin mendorong agar kelihatan deh S1 bidan itu eksis, lebih dikenal gitu, bukan di kampus doang tapi nasional, internasional. Baik. Dengan membuat konten-konten yang itu kan lingkupnya juga udah internasional gitu ya. Yang lainnya misalnya mau pelatihan atau misalnya seminar atau misalnya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, terus penyuluhan ke sekolah-sekolah, ada nggak kayaknya? Untuk seminar udah pasti ada gitu rencana. Ada, karena itu udah bagian dari program kerja juga. Terus kalau untuk yang lainnya kayak ke SMA kamu kunjungan misalnya dalam rangka tidak hanya promosi kampus tentunya, tapi juga bicara mungkin edukasi tentang ada nggak rencana kayak gitu? Kalau yang itu belum, kali yang terjun langsung itu belum. Cuman yang ininya perlombaan, kayak buat perlombaan semua antar mahasiswa. Yang perlombaannya lebih ke tingkatin bahasa. Jadi untuk midwifery ini mau tingkatin bahasa Inggris ya. Speech contest mungkin speech contest gitu ya. Udah ngebentuk itu kabinet atau misalnya kepengurusan? Udah, tinggal disumpah saja nanti mungkin ya. Iya. Oke. Yasila, apa sih yang mendasari kamu mau gitu mendampingin Arin jadi ketua? Ditunjuk. Arin juga ditunjuk. Kesepakatan kelas atau ditunjuk langsung dari atas? Nggak tahu ya Pak ya, tiba-tiba ditunjuk. Jujur banget gitu, mereka jujur banget. Jadi kalian sekarang dalam kondisi masih bingung mungkin? Nggak juga? Lagi cari hidayah lah ya. Cari hidayah. Cari inspirasi. Jadi buat sobat-sobat ini, karena memang ini bisa dibentuk, bisa dibilang masa transisi dari HIMA kemudian dipecah menjadi HMPS. Jadi di ADART itu diamanahkan bahwa untuk kepengurusan awal ini ditunjuk dari ketua HIMA gitu sebagai pimpinan tertingginya, agar ini jalan dulu deh gitu kan, program kerja kan sambil dikawal juga kan dalam masa regenerasi juga ya. Oke, jadi sekarang masih bingung cari hidayah, terus nggak mimpi
Atau mimpi apa sih kamu sekarang kepilih? Mimpi. Gitu ya, kayak udah kayak jadi diri yang beda aja gitu ya. Yang awalnya santai ya, bisa sampai pegang kayak tanggung jawab gede gini gitu kan. Terus gimana tuh? Kayak mungkin hikmah di akhirnya ya luar biasa juga ya, seperti apa. Jalanin dulu aja. Teman-teman support nggak? Ya itu teman-teman yang maksa gitu. Udah hari ini aja deh. Iya, kayak udah ada sebelumnya, ini calon. Jadi udah dan itu benar. Iya. Dan itu benar. Tapi kan kamu punya CV yang mentereng dong nanti. Ketika lulus, ketika kamu cerita sama anak, itu nggak akan nyeritain buku orang lain, cerita orang lain, kamu akan cerita diri kamu sendiri dong. Mama itu dulu pesantren 6 tahun apa aja materi pesantren. Kemudian cerita tentang dulu jadi ketua HMPS gitu kan, satu kebidanan kayak gimana. Ya Sila juga. Ya Sila sekarang masih bingung atau masih gimana? Masih bingung pastilah. Jadi sekarang kalian banyak diskusi. Iya. Rapat juga dengan kabinet gitu. Enggak juga. Untuk rapat belum. Jadi mereka hanya ditunjuk dulu dan mereka siap. Ya siap ke siap. Harus siap. Lucu juga ini. Jadi ini bicara dengan orang-orang yang polos banget gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu bisa dibilang berharap sih penting gitu. Tapi cuman karena mereka juga ternyata adaptasi juga. Karena bisa dibilang kalian kan bidannya satu bidannya baru 2 tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2. Ini kan kalian baru tingkat 1, sekarang naik tingkat 2. Jadi memang butuh adaptasi yang namanya membangun kultur itu. Ya bisa dibilang perlu proses sih. Kalau berat sih saya kira itu normatif lah gimana orang yang menghadapinya gitu. Hikmah yang hari ini dapat sekarang di penunjukan apa tuh? Nggak bisa santai-santai lah Pak. Ternyata dari hidup itu nggak bisa santai juga. Iya, nggak bisa kayak seenaknya waktu kayak menonton, scroll TikTok, udah nggak tahu waktu itu. Jadi sekarang fokus, ini gue mau ngapain? Iya. Apa ya proker selanjutnya apa ya, itu aja yang pikiran apa karena. Tapi kamu kan punya referensi dong, iya. Contoh-contoh kan. Iya. Ya kan kemahasiswaan juga kan Bu Dian ya, ngebimbing juga kan. Iya, oke. Kalau ya Sila? Apa tuh? Sekarang ada perbedaan nggak gitu dari dulu atau sekarang ngerasanya seperti apa sih ketika ditunjuk jadi wakil ketua? Ya mungkin kayak jadi pikiran Yasila tuh harus berkiprah nih sama organisasi sekarang gitu kan, yang awalnya ya udahlah ngerjain tugas dari mata kuliah gitu, dari tugas-tugas di sana gitu, fokus akademik lah gitu. Lah sekarang harus kuat gitu. Orang tua tahu. Gimana sih? Ya nggak apa-apa, itu justru pengalaman buat nanti. Kan support juga. Iya. Yang pertama itu kan ridhonya orang tua dong. Hari ini sama juga orang tua udah tahu. Ya, kok bisa? Justru orang tua kamu kok bisa? Emang kenapa? Ada apa dengan hari ini? Berarti nanti jarang pulang dong gitu loh. Iya, dan Rani bilang iya. Ya udah, jadi harus di sini. Kayak ya udahlah gitu, jalanin aja. Gak tau ya, agak aneh emang. Jadi kamu itu kayak mimpi hari ini dan gini ya. Kok gini? Gak kebayang juga sih. Gak ada rencana juga. Gak gitu. Rencana untuk ini. Saya yakin ini berkah. Dalam artian gini. Basically kalian hari ini pesantren, ya saya juga pesantren, kalian wah 2 bidadari surga dong. Benar nggak? Yang namanya jujur lah, tanpa menepikan teman-teman yang nggak pesantren, kalian tentunya lebih unggul. Pemahaman agama, pengetahuan agama pasti lebih banyak dan lebih tahu dong. Ketika seseorang menyampaikan itu kayaknya ada yang salah deh, gitu kan, misalnya seperti itu. Dan ini kan bukan jasanya penunjukan siapa yang lain, enggak. Allah sudah tentuin kalian berdua dan itu saya bilang kalian layak lah gitu. Cuman kitanya kadang sadar atau enggak sih gitu. Gua kuliah aja masih adaptasi. Udah jadi harus ketua HMPS 1 kan. Apalagi nanti kan ada mabim jurusan kan. Bentar lagi kan sekarang mahasiswa dari S1 bidang paling banyak lagi kan. Iya, PR. PR besar, PR banget kan, dan wow gitu kan. Oke. Trik-trik ke depan semua seperti apa sih yang mau hari ini ya apa, jadi jarang pulang, banyak minum vitamin, makan jadi lebih banyak, apa yang ingin lakukan ke depan untuk ya bukan menanggung lah, dalam artian
menunaikan amanah ini apa yang mau dilakukan gitu. Bukan program kerjanya sih, lebih ke Arininya aja. Pribadi ya. Manajemen dirinya, manajemen waktunya gitu. Kayak jadi lebih ini sih nggak bisa buang-buang waktu gitu ya. Cari inovasi baru gitu. Jadi lebih ke mikir aja, jadi nggak pikiran kosong apa. Jadi manfaat lah insya Allah waktunya. Dan nggak kepikiran lagi nanti kalau libur pulang nggak? Adalah. Mau gimana? Emangnya himpunannya ditinggalin? Adalah Pak. Sebulan sekali. Janganlah sebulan sekali, kalau cepetan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pesantren aja kemarin di Jakarta berapa? Tiap lebaran aja kayaknya. Setahun sekali kan? Iya, setahun. Masa sekarang mau pulangnya sebulan kan udah sekali? 6 tahun Pak. Tambah jadi 4 tahun kan, jadi 10 tahun. Jadi kalau Yasila apa yang mau dilakukan dengan diri sendiri lah, program kerja kan katakanlah kalian masih adaptasi juga untuk menunaikan amanah ini. Mau ngapain nih dengan diri kamu ke depan? Tadi kan hari ini oke, lebih banyak mencari inspirasi gitu. Kalau Yasila apa ya? Lebih ini banyak sharing aja. Apa ya kira-kira ya udah gitulah ya, jalanin aja dulu ya, support gitu. Hari inilah gitu ya, apa yang bisa dibantu, saling ya istilahnya tanggung jawab ini jangan dipikul sendirian tapi bersama-sama gitu ya. Wow. Jadi mereka berdua itu 2 bidadari yang unyu-unyu yang masih bingung adaptasi dengan kuliah pun gitu kan. Tapi so far keren banget karena basically mereka agamanya keren lah, dalam artian dibanding dengan teman-teman yang pesantren kan jauh lebih paripurna gitu. Dan ternyata Allah mau memberikan yang terbaik, sekarang diberi amanah, tanggung jawab, dan ini menjadi reputasi buat kalian gitu kan, luar biasanya gitu kan. Jadi ketulusan kalian lah yang membuat kalian diberi amanah ini. Ada pesan-pesan terakhir buat sobat-sobat DHB dari hari ini, mungkin apapun itulah, silahkan mau ada yang disampaikan. Ya, jalanin aja. Jalanin aja apapun. Ya, pasti intinya karena Allah ya dijalanin dijalanin dengan niat ibadah. Ya insya Allah semuanya ada berkahnya. Ada berkahnya. Kalau Yasila apa? Kalau dari Yasila sih ya udah ya semangat, tadi jalanin aja gitu. Ikhlas tentunya, diiringi dengan ikhlas. Kayak gitu, niat yang baik lah gitu. Asli ini podcast yang memang polos banget. Karena mereka itu dihadapkan pada tantangan sebetulnya, bukan pada pilihan, pada tantangan yang gue harus bisa gitu, dan ini amanah gitu kan. Dan satu pelajaran dari mereka berdua itu adalah ya jalanin aja dengan ikhlas, dengan tulus, dan Allah pasti menolong kita semua gitu kan. Nikmati aja prosesnya. Itu saja. Makasih buat Arini dan Yasila untuk kehadirannya, dan buat sobat-sobat DHB jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga kalau ada sesuatu kamu komen di bawah. Kalau penasaran tentang S1 Kebidanan sekarang keren banget nih. Jangan nanya lah. Itu aja. Makasih. Dadah.